Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Gusti dalam mata kuliah korosi material, masih membahas soal jenis-jenis korosi berdasarkan bentuknya. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang korosi galvanik, korosi seragam, dan korosi sumuran. Nah, pada kali ini kita akan membahas jenis-jenis korosi yang selanjutnya. Pertama-tama tentang korosi erosi. Jadi korosi erosi itu adalah korosi yang terjadi pada permukaan logam yang disebabkan karena adanya aliran fluida yang sangat cepat sehingga merusak permukaan ataupun lapisan daripada logam itu sendiri. Nah, korosi yang terjadi pada logam tersebut bisa saja diakibatkan karena efek-efek mekanik, contohnya saja keausan, abrasi dan gesekan yang menimbulkan bagian-bagian yang tajam ataupun kasar di permukaan logam tersebut menjadi tergerus dan terkikis dan akhirnya akan merusak lapisan pelindung daripada logam itu sendiri. Mengingat karena korosi erosi ini kebanyakan terjadi pada saluran pipa, contohnya saja pada saluran pipa PDAM, itu pernah terjadi satu kasus di pada pipa PDM yang diakibatkan karena terjadinya korosi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa korosi yang terjadi karena bahan pipa tersebut berasal dari besi yang sangat besar kemungkinannya untuk terjadinya suatu korosi. Nah, agak khawatir juga ya kalau mengingat bahwa yang rentan terjadinya atau terkena korosi erosi ini adalah PDAM, pipa PDAM, karena itu akan menjadi media untuk mengalirkan air yang akhirnya nanti akan dikonsumsi oleh orang banyak. Nah, selain daripada efek kerugian langsung yang akan menyerang struktur konstruksi itu sendiri, ternyata ada hal yang sangat urgen yang lebih berbahaya lagi menurut Kumala dalam bukunya yang ditulis pada tahun 2011 dengan judul Mengenal Korosi dan Akibatnya, itu bahwa ternyata bahaya yang ditimbulkan dari korosi itu akan merusak jaringan dalam tubuh manusia, bahkan pada kulit yang terkena langsung ataupun dapat terkontaminasi dengan pernafasan. Nah, ini bahayanya karena yang sering mengalami korosi erosi ini adalah saluran pipa, contohnya saja saluran PDAM. Mudah-mudahan segera ditemukan suatu solusi dan penanganan supaya hal ini bisa diminimalisir. Nah, selanjutnya penyebab daripada korosi erosi itu sendiri adalah yang pertama adanya turbulensi aliran atau kecepatan aliran air, seperti yang kita bahas tadi yang pertama, bahwa di dalam aliran yang turbulensi atau yang kecepatan aliran air itu yang tinggi, gelembung udara akan semakin banyak dan tekanannya akan semakin tinggi, sehingga serangan yang berupa benturan, gesekan itu semakin kuat menyerang permukaan logam, sehingga akan semakin besar peluang terjadinya suatu korosi erosi. Yang kedua, adanya produk korosi atau endapan lain yang dapat mengganggu suatu aliran air pada suatu logam. Kemudian yang ketiga, adanya peronggaan atau kavitasi. Nah, kerusakan kavitasi ini merupakan bentuk khusus dari korosi erosi yang disebabkan oleh terbentuknya gelembung-gelembung uap dan pecah pada permukaan logam. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa korosi erosi itu adalah suatu peristiwa yang terjadi secara bersamaan antara korosi dan juga erosi atau abrasi ya, yang diakibatkan karena adanya gesekan, karena adanya tadi aliran fluida yang cepat sehingga logam akan tergerus. Dan korosi jenis ini biasanya menyerang peralatan yang lingkungannya adalah fluida yang bergerak. Nah, seperti yang dikatakan tadi, contohnya aliran dalam pipa, contohnya tadi pipa PDAM. Kemudian selanjutnya sistem perpipaan yang berukuran kecil. Mengapa? Karena kalau berukuran kecil atau dimensinya kecil itu otomatis sirkulasi pompa akan jauh lebih besar, menyebabkan kecepatan aliran itu juga akan lebih cepat.
begitu pula dengan sebaliknya. Nah, yang terakhir adanya dua fase atau lebih yang akan terjadi pada fluida tersebut. Jadi bisa saja fase itu hanya liquid dan gas yang secara bersamaan mengalir, kemudian bisa jadi adanya fase liquid dan solid, cairan dan padat secara bersamaan, ataupun bahkan bersamaan secara ketiga-tiga fase ini tadi, ada gas, ada liquid, dan ada solid. Nah, contoh erosi korosi ini dapat dilihat pada gambar di samping. Oke, itulah tadi secara singkat gambaran tentang korosi erosi. Selanjutnya kita akan membahas tentang korosi retak tegangan atau stress corrosion. Kembali lagi kita lanjutkan tentang jenis korosi yang kelima. Jenis korosi yang kelima itu namanya adalah korosi retak tegangan, atau kalau diinggriskan adalah stress corrosion cracking. Nah, kalau stress itu sendiri tentu tidak asing bagi kita ya, apalagi kalau mahasiswa banyak stresnya, apalagi kalau ada tugas. Oke, kita kenal lebih jauh lagi tentang apa dan bagaimana sih retak tegangan tersebut. Nah, korosi retak tegangan itu terjadi karena suatu material itu berada di lingkungan yang relatif lembab, dan karena adanya suatu tekanan yang diberikan sehingga suatu material akan mengalami penurunan mutu atau kerusakan. Nah, tekanan itu sendiri dapat berasal dari luar dan dari dalam material itu. Nah, korosi ini bahayanya karena dia tidak terlihat sampai pada saat terjadinya kegagalan konstruksi. Nah, apa poin kalau sudah rusak? Itu ada lagunya tuh. Cocok untuk korosi retak tegangan karena nanti diketahui kalau sudah terjadi kegagalan konstruksi, rusak nih suatu konstruksi, runtuh, patah, dan lain sebagainya. Nah, korosi retak tegangan ini adalah kalau mau dibahasakan adalah proses retak yang memerlukan aksi secara bersamaan atau kerjasama yang baik antara bahan perusak dan tekanan yang diberikan. Korosi retak tegangan ini, kalau saya boleh pinjam bahasanya Bayu Seno dan Toim pada tahun 2012 itu, dia katakan bahwa korosi retak tegangan ini atau stress corrosion cracking ini adalah proses kerusakan yang tertunda. Kenapa? Karena retak yang terjadi dapat menjalar secara perlahan, jadi lambat, proses penjalarannya itu lambat sampai akhirnya tegangan yang bekerja itu akan semakin tinggi dan pada akhirnya akan mencapai tegangan patahnya. Jadi sebenarnya proses terjadinya suatu korosi retak tegangan itu yang pertama itu awalnya muncul retak, kemudian menjalar secara lambat ataupun bertahap sesuai dengan teori Toin tadi, dan akhirnya retak itu akan menyebar sampai pada proses terakhir, yaitu kegagalan suatu konstruksi. Nah, perbedaan antara kedua tahap ini sulit dibedakan. Kenapa? Karena terjadinya itu secara berkelanjutan, bahkan prosesnya itu bisa terjadi secara acak, jadi bebas, tidak harus. Jadi kadang langsung yang ditemui atau ditemukan itu adalah tiba-tiba langsung keretakan yang menjalar, keretakan yang sudah merata di semua permukaan. Nah, kalau kita ingin melihat lebih jauh komponen-komponen
komponen-komponen penyebab terjadinya suatu korosi retak tegangan itu ada empat komponen, ada 4 faktor. Yang pertama itu adanya bahan yang rentan terhadap korosi, sebagai contoh tembaga dan paduan rentan terhadap senyawa amonia. Kemudian ada baja ringan yang rentan terhadap larutan alkali, dan ada baja tahan karat yang rentan dengan klorida. Nah, itu tadi contohnya bahan-bahan yang rentan terhadap korosi, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian yang kedua adalah adanya larutan elektrolit, dalam hal ini pengaruh lingkungannya yang sulit dihindari. Kemudian yang ketiga adanya tegangan, ada tekanan. Kemudian yang keempat ada pula yang memasukkan temperatur atau pengaruh suhu terhadap yang berkontribusi terhadap terjadinya suatu korosi retak tegangan ini. Sesuai dengan teori Bardal pada tahun 2003 dalam bukunya, dia menuliskan bahwa retak korosi tegangan dapat didefinisikan sebagai pembentukan retak karena efek simultan dari tegangan tarik statis maupun korosi itu sendiri. Tegangan tarik mungkin berasal dari beban eksternal, gaya sentrifugal, atau perubahan suhu, atau mungkin saja tekanan internal yang disebabkan oleh pengelasan atau perlakuan panas yang lainnya. Makanya pada awal tadi itu disebutkan bahwa penyebabnya itu bisa berasal dari dalam maupun dari luar, dari eksternal maupun faktor internal itu sendiri. Nah, contoh stress corrosion cracking ini dapat dilihat pada gambar di samping, itu terjadi pada logam. Nah, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan korosi retak tegangan atau stres. Jenis korosi selanjutnya yang akan kita bahas adalah korosi celah. Nah, korosi celah ini sama seperti dengan namanya, itu korosi yang terjadi di celah. Makanya korosi celah ini sangat sulit dideteksi dan diprediksi karena ukuran dan lokasinya yang berada di celah. Menurut Maja Raunio pada tahun 2015 itu, bahwa dalam beberapa kasus korosi celah dapat disebabkan karena cairan korosif yang ditahan di celah tersebut, sementara permukaan di sekitarnya itu kering. Nah, jika korosi celah dikatakan sebagai serangan korosi lokal pada atau sangat dekat dengan celah antara permukaan yang bergabung yang terkena korosi, seperti udara atau air yang terjebak di suatu area. Makanya korosi celah ini kadang juga atau biasa juga disebut dengan korosi endapan. Nah, korosi celah ini kemungkinan besar terjadi pada aplikasi air laut. Selain contoh tersebut, ternyata korosi celah itu selain pada aplikasi struktur yang diaplikasikan pada air laut, bisa juga terjadi pada konstruksi material atau struktur yang sama sekali tidak tersentuh oleh air laut. Contohnya pada sambungan pipa. Bisa kita lihat pada contoh di samping. Nah, contoh kasus pada tahun 1988 itu pernah terjadi pada penerbangan Aloha Airlines 243 mengalami kerusakan pesawat sehingga harus melakukan pendaratan darurat. Nah, kerusakan pesawat ekstensif dan diminta untuk melakukan pendaratan darurat tersebut. Selanjutnya disebutkan pula bahwa penyebab kerusakan yang ditemukan pada pesawat itu adalah kelelahan logam yang berasal dari situs retak yang disebabkan oleh korosi celah. Korosi selanjutnya adalah korosi mikrobiologi. Korosi mikrobiologi ini adalah bentuk korosi yang umum terjadi pada jalur pipa sistem injeksi atau korosi atau biasa disebut korosi mikrobiologi atau mikrobiologi influence corrosion. Hal ini disebabkan oleh jalur pipa sistem injeksi yang syarat dengan air. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa air itu adalah media transport utama bagi mikrobiologi maupun yang berfungsi sebagai penyokong hidup mikrobiologi tersebut. Nah, kalau ibaratnya pupuk, maka air ini adalah pupuk bagi peristiwa terjadinya suatu korosi.
Nah, korosi jenis ini cukup berbahaya karena dapat terjadi pada kondisi range pH itu antara 4 sampai pH 9 dengan suhu lingkungan 10 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius. Nah, salah satu ciri fisik daripada korosi mikrobiologi ini adalah lubang yang memanjang pada terowongan ke spesimen secara tidak teratur. Contohnya pada gambar. Nah, yang terakhir dua yang terakhir adalah korosi lelah atau fatigue corrosion. Nah, ternyata korosi juga bisa mengalami lelah ya. Jadi korosi juga itu lelah, fatigue corrosion atau korosi lelah. Nah, kegagalan kelelahan pada suatu struktur atau korosi lelah ini pada suatu struktur adalah fenomena yang sangat penting karena diperkirakan 50 sampai 90% penyebab suatu kegagalan konstruksi itu secara mekanis akibat suatu kelelahan struktur atau korosi lelah. Nah, korosi ini terjadi karena logam mendapatkan beban siklus yang terus berulang. Jadi pembebanan yang berulang sehingga semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadi kelelahan pada logam tersebut. Korosi lelah adalah korosi yang sering terjadi sebagaimana dikatakan di awal tadi. Namun proses korosi lelah ini tidak dipahami sampai pada titik di mana kinerja logam dalam lingkungan tertentu dapat diprediksi tanpa semacam uji laboratorium. Jadi harus melalui suatu uji validasi, suatu uji laboratorium. Suatu metal yang retak akibat adanya regangan yang terjadi bergantian atau berulang-ulang itu disebut gagal karena kelelahan atau fatigue. Bila logam mendapat beban siklus yang berulang-ulang tetapi masih di bawah range atau masih di bawah kekuatan luluhnya, itu tidak menjadi masalah. Nah, masalahnya nanti setelah sekian lama akan patah karena apabila siklus pembebanan tersebut terus berulang hingga melewati sehingga akan melewati kekuatan luluh daripada logam itu. Nah, kelelahan dapat dipercepat dengan adanya serangan korosi. Jadi selain karena adanya pembebanan yang berulang atau terus menerus, korosi lelah ini juga prosesnya akan lebih cepat kalau diperkuat atau ditambahkan lagi dengan terjadinya suatu proses korosi atau degradasi atau penurunan mutu daripada logam itu sendiri. Nah, kombinasi antara kelelahan dan korosi yang mengakibatkan kegagalan tersebut itulah yang kemudian disebut korosi lelah. Korosi lelah yang terjadi di daerah yang menerima beban tersebut. Nah, yang berikutnya korosi yang akan dibahas adalah korosi selektif. Oke, selanjutnya jenis korosi yang kedua dari terakhir. Jadi yang tadi itu salah ya, ini yang baru yang betul, dua dari terakhir adalah korosi selektif. Nah, korosi selektif itu adalah jenis korosi yang terjadi karena pelarutan komponen tertentu dari paduan logam. Pelarutan ini terjadi pada salah satu unsur pemadu atau komponen dari paduan logam yang lebih aktif yang menyebabkan sebagian besar dari pemadu tersebut hilang dari paduannya. Atau kalau dibahasakan lebih singkat lagi, kita pinjam lagi bahasanya Almira pada tahun 2015 bahwa korosi selektif itu adalah korosi yang menyangkut larutnya suatu komponen dari zat paduan Nah, itu yang disebut dengan korosi atau pelarutan yang selektif. Contoh terjadinya korosi selektif ini yaitu pada pipa kuningan pada lingkungan asam. Jadi yang terlarut itu adalah pipa kuningan ini. Kenapa demikian? Karena kandungan daripada kuningan kadar seng yang ada pada kuningan itu berkisar antara 15% hingga 25%, sehingga itu nanti akan terlarut. Seperti yang kita ketahui bahwa bisa saja kuningan tersebut tidak korosif, tapi kandungan sengnya itu kurang dari 5%. Nah, kondisi ini jika 15% ke atas kandungan sengnya itu kemudian yang akan menimbulkan kuningan tersebut akan terlarut pada lingkungan asam.
Oke, pada gambar di samping ini bisa kita lihat contoh korosi selektif yang terjadi pada kuningan. Nah, selanjutnya yang terakhir yang akan kita bahas pada jenis-jenis korosi ini adalah intergranular corrosion, atau bisa juga dikatakan korosi antar kristal atau korosi interdendritik. Seperti namanya, korosi ini adalah bentuk serangan korosif yang berkembang sepanjang jalur interdendritik atau batas butir. Saya akan menampilkan lebih banyak gambar ya untuk menjelaskan jenis korosi intergranular ini. Nah, korosi batas butir ini merupakan salah satu jenis korosi yang menyerang pada daerah sekitar batas butir atau daerah sekitarnya, akan tetapi tidak pada butir itu sendiri, tapi daerah di sekitar butir itu. Hal tersebut jelas didasari karena material penyusun dari suatu logam itu berasal dari butir-butir, ya, disebut butiran-butiran atau granular kristal yang menyerupai bentuk pasir yang kemudian terbentuk menjadi lebih besar seperti batu pasir. Nah, butiran-butiran tersebut saling mengikat satu sama lain sehingga membentuk mikrostruktur. Akibat dari ditimbulkannya oleh serangan korosi batas butir ini adalah butiran menjadi lemah, terutama pada batas butir, sehingga secara otomatis akan mempengaruhi kinerja logam tersebut, otomatis akan menurunkan suatu kinerja logam. Oke, saya pikir sekian materi tentang jenis-jenis korosi. Terima kasih, sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.